Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Siti Musdalifan dengan nomor induk mahasiswa 530065814 akan mencoba memaparkan jawaban dari diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Adapun yang kami bahas adalah tentang analisis sistematis sistem pembelajaran sekolah dasar berdasarkan teori dan implementasi di SD Khadijah 3. Yang pertama adalah model pembelajaran terpadu yang paling relevan. Dari 10 model Fogarty atau model integrated atau model terpadu penuhlah yang merupakan model yang paling relevan dan visioner dengan semangat kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia, khususnya di sekolah dasar. Alasannya adalah model integrated menghapus batas-batas disiplin ilmu secara eksplisit. Pembelajaran dibangun di sekitar pusat minat atau center of interest, masalah kompleks atau pertanyaan esensial yang mengharuskan siswa memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang secara simultan dan organik. Inilah esensi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang saat ini diganti menjadi kegiatan co-kurikuler yang menjadi pilar utama kurikulum merdeka. Adapun keterkaitan dengan karakteristik kurikulum merdeka di SD, yang pertama adalah model yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek atau co-kurikuler adalah model integrated di mana berbagai disiplin ilmu menyatu dalam satu aktivitas proyek yang utuh. Contohnya, proyek berkebun hidroponik yaitu mengintegrasikan pelajaran IPA melalui konsep fotosintesis dan nutrisi tanaman. Pelajaran matematika melalui perbandingan nutrisi dan pengukuran pH. Pelajaran seni yaitu tentang desain kebun. Pelajaran bahasa, penyusunan laporan dan presentasi. Dan pelajaran ekonomi, perhitungan keuntungan dari penjualan hasil. Yang kedua, guru memiliki keleluasaan untuk merancang modul ajar yang holistik dalam model integrated. Guru dapat menentukan big idea seperti keberlanjutan lingkungan dan mengembangkan serangkaian aktivitas lintas disiplin di sekitarnya tanpa terikat pada urusan bab per mata pelajaran. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah kompleks memungkinkan adanya diferensiasi natural. Setiap siswa dapat berkontribusi sesuai kekuatannya. Yang kuat logika matematika bisa mengurus perhitungan, yang memiliki kecerdasan naturalis mengamati pertumbuhan, dan yang interpersonal memimpin tim. Model ini secara inkoheren mendukung keberagaman minat dan kemampuan. Model integrated lebih maju dibanding model web atau yang masih populer di K13 karena integrasinya lebih dalam dan otentik, bukan sekedar menempelkan beberapa mata pelajaran di bawah satu tema. Pembelajaran tematik terpadu yang diimplementasikan berdasarkan praktik di SD Khatijah 3. Tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu membentuk pemahaman yang utuh, bermakna, dan aplikatif pada peserta didik dengan menghubungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu ke dalam tema-tema kehidupan nyata. Fungsinya yang pertama efisiensi, yaitu mengurangi tumpang tindih materi dan waktu. Yang kedua efektivitas, yaitu meningkatkan retensi memori karena pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga adalah motivasi, menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi anak usia SD. Landasannya yaitu landasan filosofis, konstruktivisme, berdasarkan teori konstruktivisme yang diutarakan oleh Piaget dan Vygotsky, di mana pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman langsung dalam konteks sosial. Adapun landasan psikologis sesuai dengan perkembangan kognitif anak SD atau operasional konkret yang memandang dunia secara holistik bukan parsial. Dan yuridis pada era K13 landasannya adalah Permendikbud tentang standar isi dan KIKD dalam kurikulum merdeka mengacu pada Kemendikbudristek nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan, yang pertama berpusat pada peserta didik siswa sebagai subjek aktif,
menanya, mengeksplorasi, mencipta. Contohnya dalam tema pahlawanku, siswa memilih dan menyelidiki tokoh inspiratif pilihan mereka sendiri. Yang kedua, pengalaman langsung atau hand-on, pembelajaran di luar kelas atau eksperimen dan kunjungan. Misalnya belajar tentang pasar dengan langsung berkunjung di pasar tradisional di sekitar sekolah. Yang ketiga, fleksibel. Tema dan aktivitas dapat disesuaikan dengan minat siswa, kondisi sekolah, dan isu aktual saat terjadi banjir di Surabaya misalnya tema air dapat diarahkan pada subtema mitigasi bencana. Yang keempat, relevan dengan kehidupan. Tema diambil dari lingkungan terdekat siswa, misalkan keluarga, sekolah, kota Surabaya, hingga global. Yang selanjutnya adalah rambu-rambu pelaksanaan di SDK Jatika. Pengembangan tema menggunakan prinsip dari yang terdekat ke yang terjauh dan dari yang sederhana ke yang kompleks. Satu tema besar misalnya makananku sehat dijabarkan menjadi 3 sampai 4 subtema untuk beberapa minggu. Selanjutnya pengelolaan kelas. Ruang kelas diatur menjadi zona-zona baca tulis, prakarya, dan sebagainya. Pembelajaran menggunakan model kelompok dengan pembagian peran yang jelas. Selanjutnya adalah alokasi waktu menggunakan sistem block time atau alokasi waktu besar untuk eksplorasi mendalam, bukan terpecah-pecah dalam jam pelajaran 35 menit. Selanjutnya adalah asesmen autentik, penilaian berbasis kinerja atau unjuk kerja, proyek, portofolio, dan observasi harian. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Yang pertama berupa perencanaan dengan cara menyusun modul ajar kurikulum merdeka atau RPP tematika 13 dengan langkah pemetaan kompetensi dan tujuan pembelajaran, pemilihan tema dan penyebaran menjadi subtema atau jaringan materi. Selanjutnya perancangan aktivitas pembelajaran yang beragam dan penyusunan instrumen asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya pelaksanaannya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi, fase pembukaan dengan apersepsi menari, inti dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, serta penutup dengan refleksi. Contoh praktik siklus pembelajaran inquiry pada tema energi dimulai dari pertanyaan mengapa di Surabaya panas. Dilanjutkan riset sederhana, eksperimen efek rumah kaca mini, dan kampanye penghematan energi di sekolah. Adapun penilaiannya dilakukan secara triangulasi, observasi, wawancara, dan analisis dokumen atau karya, dan berkelanjutan. Asesmen formatif berupa kuis singkat, exit tiket, catatan anekdot digunakan untuk perbaikan proses. Sementara asesmen sumatif berupa presentasi proyek, tes tulis terpadu untuk mengukur pencapaian akhir. Analisis perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dari struktur kurikulum, pada kurikulum 2013, struktur kurikulumnya rigid dan konten oriented. Struktur jam pelajaran per minggu tetap, integrasi dipaksakan secara administratif melalui tema yang menjaring KIKD dari mapel tertentu. Masih ada sebutan matematika IPA dalam jadwal. Kurikulum merdeka fleksibel dan kompetensi oriented. Struktur per tahun dengan pelajaran inti dan P5. P5 menjadi ruang integrasi otentik di luar jam mapel. Mata pelajaran IPA IPS digabung menjadi IPAS di fase B, C, menekankan integrasi sejak struktur. Adapun terkait peran guru untuk kurikulum 2013, implementator yang baik adalah yang mampu menyelesaikan semua muatan KIKD dalam tema sesuai buku panduan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, desainer pembelajaran dan fasilitator adalah guru merancang modul ajar, menganalisis kebutuhan siswa, dan membimbing proyek otonomi lebih besar. Untuk pembelajaran pada kurikulum 2013 tematik dengan pendekatan saintifik atau 5M, seringkali terjebak pada aktivitas 5M yang mekanistik. Tema bisa menjadi wadah yang longgar, bukan pengikat yang kuat. Sedangkan untuk kurikulum merdeka, diferensiasi dan berbasis proyek. Pembelajaran dimulai dari asesmen diagnostik P5 menjadi jantung pembelajaran yang mendorong dalam fokus pada proses dan pemecahan masalah. Untuk peran siswa, pada kurikulum 2013 aktif dalam aktivitas yang telah dirancang guru. Untuk kurikulum merdeka agen pembelajaran atau learner agency, siswa memiliki pilihan dan suara dalam menentukan jalur produk dan bahkan topik belajar dalam batas tertentu. Untuk asesmen kurikulum 2013, asesmen autentik tetapi terlalu banyak dan kompleks, penilaian sikap KI 1, KI 2 yang terpisah seringkali menjadi beban administratif.
Untuk kurikulum merdeka sederhana dan bermakna, asesmen formatif dominan untuk umpan balik, asesmen diagnosis krusial di awal, portofolio dan observasi menjadi bukti utama perkembangan kompetensi. Untuk fleksibilitas, kurikulum 2013 minim. Sekolah dan guru sulit melakukan modifikasi terhadap konten dan alokasi waktu, sementara kurikulum merdeka tinggi, sekolah dapat mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual. Guru dapat memilih dan memodifikasi materi esensial. Untuk implementasi kurikulum merdeka di SMK 33 Surabaya, yang pertama, pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya di kelas 4 pada materi sistem pencernaan, guru menyediakan beragam bahan ajar, teks bacaan bertingkat kesulitan, video animasi, dan model 3D organ pencernaan. Siswa diberi pilihan produk akhir membuat poster, presentasi digital, atau drama pendek. Ini adalah praktik konkret dari prinsip model integrated yang memungkinkan jalur belajar berbeda menuju pemahaman yang sama. Yang kedua, penggunaan modul ajar. Guru tidak lagi terpaku pada buku paket. Sebagai contoh, untuk topik kearifan lokal, guru membuat modul ajar cerita dari Kalimas yang menginterpretasikan IPAS, ekosistem sungai, pencemaran, bahasa Indonesia, cerita rakyat, wawancara, dan seni budaya lagu dolanan. Modul ini bersifat kontekstual Surabaya. Proyek P5, sekolah mengadakan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, siswa secara berkelompok meneliti budaya, kuliner, permainan tradisional, dan berbagai daerah asal siswa di kelas. Puncaknya adalah festival budaya mini di sekolah. Proyek ini secara nyata mengintegrasikan semua kompetensi secara utuh. Yang keempat, kebijakan sekolah. SMK Jalan membentuk kelompok kerja guru AKKG internal khusus untuk berbagi praktik baik, penyusunan modul ajar, asesmen diagnostik. Sekolah juga mengalokasikan minggu proyek secara terjadwal di mana belajar reguler dihentikan dan fokus penuh pada P5. Penilaian formatif dominan, guru menggunakan aplikasi kuis interaktif untuk penilaian harian cepat, serta rubrik observasi yang praktis untuk menilai kolaborasi. Kreativitas selama proyek, laporan hasil belajar lebih deskriptif, menggambarkan perkembangan dan capaian kompetensi. Adapun refleksi dari pemaparan saya tadi mulai dari awal hingga akhir adalah transisi dari K13 ke kurikulum merdeka pada dasarnya adalah pergeseran dari administratif integratif menuju esensial otentik. Tantangan terbesar adalah perubahan mindset guru dari penyampai materi menjadi pengembang pengalaman belajar. Namun dampaknya terhadap peserta didik sangat jelas. Mereka tampak sangat lebih terlibat, kritis dalam bertanya dan percaya diri, mengekspresikan pemahaman dalam berbagai bentuk. Kurikulum merdeka dengan model integrated sebagai roh idealnya bukan hanya mengubah cara mengajar, tetapi terasa mengembalikan pembelajaran pada fitrahnya sebagai proses memanusiakan dan memberdayakan untuk kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.